Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Zainal, NIM 201 105 040 008. Saya dari kelompok 2 yang menjelaskan tentang sejarah usul fikih dan penerapan dalam kegiatan muamalah. Sejarah usul fikih. Pada mulanya, para ulama terlebih dahulu menyusun ilmu fikih sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan ijtihad para sahabat. Setelah Islam semakin berkembang dan mulai banyak negara yang masuk ke dalam daulah Islamiyah, maka semakin banyak kebudayaan yang masuk dan menimbulkan pertanyaan mengenai budaya baru yang tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama ahli usul fikih menyusun kaidah sesuai dengan gramatika bahasa Arab dan sesuai dengan dalil yang digunakan oleh ulama penyusun ilmu fikih. Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, ia membicarakan tentang Al-Quran, kedudukan hadis, ijma, qiyas, dan pokok-pokok peraturan pengambilan hukum. Usaha Imam Syafi'i ini merupakan batu pertama dari ilmu usul fikih yang kemudian dilanjutkan oleh para ahli usul fikih sesudahnya. Para ulama usul fikih dalam pembahasannya mengenai usul fikih tidak selalu sama, baik tentang istilah-istilah maupun tentang jalan pembicaraannya. Karena itu, maka terdapat dua golongan, yaitu golongan mutakalimin dan golongan Hanafiyah. Golongan mutakalimin. Golongan mutakalimin dalam pembahasannya selalu mengikuti cara-cara yang lazim digunakan dalam ilmu kalam, yaitu dengan memakai akal, pikiran, dan alasan-alasan yang kuat dalam menetapkan peraturan-peraturan pokok usul, tanpa memperhatikan apakah peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan persoalan cabang, furu, atau tidak. Di antara kitab-kitab yang ditulis oleh golongan ini adalah Al-Mutamad oleh Muhammad bin Ali, Al-Burhan oleh Juwaini, Al-Mustahfa oleh Al-Ghazali, Al-Mahsul oleh Ar-Razi. Golongan Hanafiyah. Golongan Hanafiyah dalam pembahasannya selalu memperhatikan dan menyesuaikan peraturan-peraturan pokok usul dengan persoalan cabang atau furu. Namun, setelah adanya perbedaan di antara kedua golongan tersebut, maka muncullah kitab pemersatu antara kedua aliran tersebut, di antaranya adalah Tankihul Ushul oleh Sadrus Syariah, Bani Unidzam oleh Asy-Sya'ati, At-Tahrir oleh Kamal bin Hammam, Al-Huwafaqat oleh Asy-Syatibi. Selain itu, juga terdapat kitab lain, yaitu Irsyadul Fahul oleh Asy-Sukani, Usul Fikih oleh Al-Khudari. Terdapat juga kitab usul fikih dalam bahasa Indonesia dengan nama Kelengkapan Dasar-Dasar Fikih oleh Profesor T.M. Hasbi As-Siddiqi. Penerapan signifikasi dalam kegiatan muamalah. Semua ulama sepakat bahwa usul fikih menduduki posisi yang sangat penting dalam ilmu-ilmu syariah. Imam Asy-Syatibi 790 Hijriah dalam Al-Muwafaqat mengatakan mempelajari ilmu usul fikih merupakan sesuatu yang daruri atau sangat penting dan mutlak diperlukan. Karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan maksud setiap dalil syariah, Al-Quran dan hadis, sekaligus bagaimana menerapkan dalil-dalil syariah itu di lapangan menurut Ad-Amidi dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Siapa yang tidak menguasai ilmu usul fikih, maka diragukan ilmunya, karena tidak ada cara untuk mengetahui hukum Allah atau syariah kecuali dengan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih memberikan pemahaman tentang metodologi istambah atau penetapan hukum Islam. Para ulama dalam merumuskan dan memutuskan sesuatu masalah hukum Islam, karena itu usul fikih adalah metodologi
jurisprudensi Islam, yaitu metodologi ilmu hukum Islam yang menghasilkan produk-produk hukum Islam, menghasilkan fikih muamalah, fatwa-fatwa, dan regulasi. Ilmu usul fikih memberikan dalil-dalil syariah dan argumentasi syariah mengenai suatu kebijakan, produk, sistem, dan mekanisme perbankan syariah. Usul fikih yang berwawasan maqasid syariah memberikan perspektif filosofis dan pemikiran rasional tentang akad-akad pada tiap produk perbankan syariah. Ilmu usul fikih adalah ilmu hukum Islam yang sering disebut juga sebagai the principle of Islamic jurisprudence. Hal ini dikarenakan usul fikih bermuatan prinsip-prinsip jurisprudensi Islam atau ilmu hukum Islam. Usul fikih berisi teori-teori hukum Islam, kaedah-kaedah perumusan dan penetapan hukum atau distrum Islam yang pada forum workshop eksekutif istihad dikhususkan tentang teori hukum tentang ekonomi keuangan syariah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.